pertama kali di Sumatera yang menolak Ba'alwi adalah Lampung. Tapi di dalam sejarah sudah masyhur bahwa Raden Intan ini ketika Belanda mendatangkan Ba'alwi, kemudian Ba'alwi di Lampung mentang-mentang petang-tang peteng ngaku cucunya Rasulullah. Apa kata ada Raden Intan? Apa kata jagoan Lampung? Apa kata Pundawa Lampung? Kata Raden Intan, kalau ente betul-betul cucunya Rasulullah, belah itu kulitnya ente, darahnya putih apa hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih terkait dari klan Ba'alawi, teman-teman ya. Ternyata teman-temannya, sebelum Kiai Imanuddin Utsman membahas masalah nasab dari para habaib ini yang sangat dielu-elukan oleh para muhibinnya tentunya teman-temannya, dan ternyata kebohongan nasab dari para habaib ini itu lebih dulu diwanti-wanti oleh pahlawan revolusi yang berasal dari Lampung. Beliau ini adalah Raden Intan, yang mana Raden Intan ini memang pahlawan dari Lampung yang dulu ternyata sudah mewanti-wanti tentang kebohongan nasabnya dari para habaib ini. Yang mana dulu di saat zaman penjajahan Belanda dulu, di saat Raden Intan berperang melawan penjajah Belanda, dan di saat itu pula klan dari Ba'alawi ini hadir di Indonesia dan mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW. Dan yang lebih ironisnya teman-temannya, di dalam kehadiran kaum Ba'alawi ini ternyata dari awal dulu memang klan Ba'alawi ini sudah semena-mena di Indonesia ini. Ini dikisahkan teman-temannya dari ceramahnya seorang kiai dari Lampung, yaitu Kiai Syarif Abbas, yang mana Kiai Syarif Abbas ini menjelaskan dengan konkret tentang klan Ba'alawi ini. Yang awal-awalnya dulu memang Provinsi Lampung inilah yang pertama kali menentang nasab dari kaum para habaib ini. Dan untuk menyediakan waktu teman-temannya, coba kita langsung saja menyimak penjelasan dari Kiai Syarif Abbas ini tentang awal mula Provinsi Lampung yang pertama kali membantah atau menentang dari kaum Ba'alawi ini. Coba mari kita simak teman-temannya dari awal sampai akhir agar kita mengetahui bagaimana kisahnya klan Ba'alawi ini bisa hadir di Indonesia ini. Karena sampean itu memiliki satu asumsi kalau Habib itu cucunya Rasulullah, itu yang salah. Bahwa sudah dibuktikan secara ilmiah dan secara genetika oleh pakar-pakar genetik ilmiah zaman sekarang bahwa Habaib itu sudah bukan cucunya Rasulullah dan tidak bisa dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi. Rasulullah dengan Ba'alwi itu gennya itu beda. Itu semua genetikanya bukan genetika Arab, tapi genetika Yahudi Kaukasus. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, gennya ke arah situ. Makanya kalau seumpama Mbah Najwa Shihab ketika itu dites DNA, ternyata unsur Arabnya sangat sedikit, cuma 3,4%. Anda jangan aneh. Apa sebab? Karena Ba'alwi ini Arabnya hanya dari pihak ibu. Dari bapaknya itu adalah bukan Arab, tetapi secara genetika mereka adalah lebih condong ke Eropa. Ini Anda senang apa tidak senang? Anda sebagai muhibbin atau bukan muhibbin? Kalau Anda bertabrakan dengan ilmu, Anda pasti rungkat. Anda pasti akan kecewa karena Anda akan berhadapan dengan quwwatul ilmi. Kekuatan ilmu, kata Imam Ghazali, tidak bisa dikalahkan. Apa sebab? Sebab yang namanya ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Melawan kekuatan ilmu sama dengan melawan Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal menang kalian. Ini kekuatan ilmu. Maka dari itu genetikanya seperti itu, saudara-saudara. Lalu Ba'alwi ini karena Anda mengatakan yang namanya Ba'alwi ini cucunya Rasulullah, itu yang repot. Kalau Anda tidak percaya, kalau Anda masih mengelaknya, Anda akan berhadapan dengan fakta sejarah. Dan sebuah kebodohan kalau Anda itu menolak fakta sejarah. Fakta sejarahnya seperti itu. Anda mau menghapus, tidak bisa. Karena itu adalah data dan fakta sejarah, sesuatu yang sifatnya realistik. Saudara-saudara sekalian, ini bangsa Indonesia mulai cerdas harus sama sekarang. Anda jangan takut kalau seumpama Habibnya Anda, gurunya Anda sebagai Habib, ketika disebut bukan cucunya Rasulullah, kemudian lantas langsung dibuang atau tidak dihargai atau dihina. Oh, enggak seperti itu. Anda salah persepsi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada salahnya dengan ras. Ente mau ras Yahudi silakan, ente mau ras Arab silakan, ente mau ras Sunda silakan, ras Jawa silakan, ras Melayu sama aja.
La fadla li Arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Kata Rasulullah, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Yahudi, Yahudi di atas Arab, Jawa di atas Sunda, Sunda di atas Jawa, Melayu di atas Jawa, Jawa di atas Melayu. Tidak ada illa bittaqwa. Ini konsep agama Islam, kecuali dengan ketakwaan. Jadi Islam tidak pernah membicarakan membeda-bedakan ras. Jadi kalau ente rasnya Yahudi, tidak usah khawatir. Kalau ente orang alim, kalau ente pintar sebagai ulama, ente ketakwaan yang dimunculkan, insya Allah orang Indonesia akan semakin hormat kepada ente. Betul. Ini karena apa? Framingnya gurunya ente ini kadang-kadang salah. Tuh kiai NU tuh membahas habaib berarti benci kepada habaib. Yang namanya NU bukan FPI. NU tidak pernah diajari untuk membenci. Laskar dibentuk bukan untuk membenci. Untuk apa? Meluruskan sejarah, menempatkan habaib pada tempatnya. Betul. Kalau habaib itu secara genetika itu adalah bukan cucunya Rasulullah, tidak disebut orang Arab. Kemudian juga secara fakta sejarah juga seperti itu. Lalu mau apa lagi? Ini namanya quwwatul ilmi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Anda jangan suka berpegang teguh terhadap sesuatu yang bertentangan dengan ilmu. Rungkat, nanti Anda akan dihancurkan oleh Allah. Saudara-saudara, ini adalah Allah cara wa'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari masyarakat Lampung terhadap sesuatu yang Anda belum tahu jadi tahu. Saudara-saudara sekalian, itu rahasia Allah. Ini gerakan Allah. Makanya orang-orang yang bergerak di dalam masalah yang bermasalah dengan kebatilan yang dilakukan oleh oknum Ba'ali, baik terhadap rakyat Indonesia atau terhadap bangsa dan negara Indonesia, itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bergerak, untuk meluruskan sejarah dan memberikan petunjuk pencerahan kepada rakyat Indonesia. Ini kasih sayang Allah untuk kalian semua. Betul. Ini kasih sayang untuk Allah. Saudara-saudara sekalian, makanya zaman dahulu orang Lampung pertama kali di Sumatera yang menolak Ba'ali adalah Lampung. Lampung ini pertama kali tonggak daripada pergerakan di dalam menolak kebatilan Ba'ali itu Lampung, saudara. Ketika Aceh banyak di sana masuk daripada habaib, ketika di Palembang saudara-saudara sudah banyak masuk daripada kaum Ba'ali, tapi Lampung dengan apa yang disebut dengan Raden Intan itu masih keturunan daripada Raden Simbah. Raden Simbah ini termasuk putranya Sunan Gunung Jati yaitu dari apa? Yaitu adalah dari Mbah Ratu Darah Putih. Ini dalam sejarah seperti itu. Walaupun itu harus diteliti, tapi di dalam sejarah sudah masyhur bahwa Raden Intan ini ketika Belanda mendatangkan Ba'ali, kemudian Ba'ali di Lampung mentang-mentang petang-peteng ngaku cucunya Rasulullah. Apa kata ada Raden Intan? Apa kata jagoan Lampung? Apa kata Punggawa Lampung? Kata Raden Intan, kalau ente betul-betul cucunya Rasulullah, belah itu kulitnya ente darahnya putih apa hitam. Selagi masih merah, ente jangan suka seperti itu. Maka semua habaib dan Ba'ali ketakutan. Maka dari dulu yang namanya Lampung itu tidak pernah kekuatan Ba'ali bisa masuk ada di Lampung, karena Lampung isinya punggawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Makanya saya yakin ini pergerakan di Jawa itu harus dimulai dari Cirebon dan Banten. Pergerakan di Sumatera harus dimulai dari Lampung. Nah, begitulah teman-temannya ceramah dari Said Abbas tadi, bagaimana kisahnya awal mula klan Ba'alawi ini hadir di Lampung. Dan ternyata teman-temannya orang Lampung lah yang pertama kali menentang klan Ba'alawi ini. Yang mana tadi diceritakan oleh Said Abbas bahwa Raden Intan, pejuang dari Lampung, itu sangat menentang klan Ba'alawi ini. Yang awalnya dulu klan Ba'alawi ini memang sangat semena-mena di Lampung dan akhirnya ditentang oleh Raden Intan sampai-sampai mereka tidak berani semena-mena dan unjuk gigi di Lampung ini. Makanya di Lampung ini teman-temannya sangatlah minoritas yang namanya para habaib. Ya, walaupun ada 1-2, mungkin itu datangnya di akhir-akhir ini. Dan mudah-mudahan teman-temannya daerah Lampung, yaitu daerah itu tempat kelahiran saya, itu lebih terjaga dari yang namanya para habaib. Semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.